Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita ada di penghujung tahun 2023, yaitu di bulan Desember. Wow, ini sebuah kesempatan yang luar biasa di mana kita mulai mempersiapkan Natal dan juga mempersiapkan tutup tahun sehingga kita masuk tahun 2024 dengan luar biasa. Tapi kita percaya bahwa apa saja yang terjadi karena kasih dan anugerahnya. Itu sebabnya tema di bulan Desember ini adalah mengenal Tuhan melewati kasih-Nya. Mari kita akan renungkan bersama-sama dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca dalam ayat rujukan Titus pasal 2 ayat 11 sampai yang ke-12. Nah, berbicara tentang kasih Tuhan, saya percaya kita tidak akan pernah habis dari sejak kita lahir sampai saat ini. Bahkan mungkin ada di antara kita yang berusia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan ada yang 70 tahun lebih. Kasih Tuhan itu adalah bukti di mana kita tidak pernah meragukan anugerahnya dalam kehidupan kita. Selain kasih Tuhan di dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanan kita, atau mungkin impian-impian, bahkan doa-doa kita, kasih Tuhan juga tercurah dalam bagaimana Tuhan menebus dosa setiap kita. Mengapa? Karena itu adalah bagian yang paling penting. Jadi kasih Tuhan yang dinyatakan kepada kita merupakan bagian sebuah karya yang agung, di mana Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi perenungannya adalah bagaimana mengenal Tuhan melewati kasih-Nya. Yang pertama, kasih Tuhan Yesus itu bagi setiap orang. Nah, bagaimana caranya kita mengenal kasih Tuhan? Mengenal kasih Tuhan dengan penuh kesungguhan. Yang pertama adalah kasih Tuhan itu bagi semua umat manusia. Mari perhatikan ayat yang tadi kita baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini menunjukkan bahwa kasih Bapa kepada manusia sangat luar biasa. Yesus waktu itu sedang bercakap-cakap dengan Nikodemus bahwa kasih yang luar biasa adalah kasih Bapa, dan itu sudah diwujudkan bagi setiap orang percaya. Jadi saudara, kita patut bersyukur bahwa kasih Tuhan itu bukan buat satu atau dua orang, bukan buat untuk sekelompok orang, tapi buat seluruh umat manusia. Jadi mengapa kita bisa mengenal Tuhan melewati kasih-Nya? Bahwa kasih Tuhan tidak pandang bulu, kasih Tuhan tidak pandang ras, kasih Tuhan tidak pandang betapa miskin atau kaya. Kasih Tuhan itu berlaku buat semua umat manusia. Nah, kasih seperti apa yang Tuhan berikan? Kasih yang Tuhan berikan adalah kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang sempurna, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang dengan penuh kesungguhan. Yang kedua, yang terakhir, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lewat kasih-Nya? Yang kedua, kasih Tuhan menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Yang pertama adalah tadi kasih Tuhan buat semua umat manusia. Sekarang yang kedua, kasih Tuhan itu menuntun kita kepada hidup yang kekal. Waktu itu Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus, seorang yang cerdas dari orang Yahudi, di mana Nikodemus sedang mempertanyakan tentang kelahiran baru. Tapi Yesus berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan itu menuntun kita, membuktikan kepada kita bahwa dengan penebusannya di kayu salib, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Yesus itu yang membuat kita bisa menikmati sorga. Kasih Yesus itu yang bisa membuat kita hidup di dalam kelimpahan. Itu sebabnya hari ini mari kita sharing bersama. Ada dua pertanyaan yang nanti kita akan sharingkan dalam
kelompok triparti kita. Yang pertama, bagaimana respon kita terhadap kasih Bapa. Yang kedua adalah sharingkan orang-orang yang menjadi target untuk kita bisa cerita tentang kasih Bapa. Dan itu sebabnya harapan kita semua, mari dalam bulan Desember ini kita bawa satu orang kepada Yesus. Satu orang kepada Yesus. One more for Jesus. Kenapa? Karena dengan begitu kita dapat memberitakan kasih Tuhan, atau kita menceritakan kasih-Nya. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Selamat Triparti, dan Bapak Ibu tetap semangat. Mari akhiri tahun 2023 dengan penuh sukacita. Dan izinkan saya menyampaikan Merry Christmas 2023 dan Happy New Year 2024. Tuhan memberkati kita semua. Salam worship.